Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bikin vlog tentang, di kolom komentar ada yang bertanya teman-teman, bagaimana caranya membuka cabang toko sembako. Karena toko saya ini sudah ada dua, ada toko Marsha 1 dan ada toko Marsha 2. Yang satu tokonya di rumah, di bekas garasi mobil yang di tempat saya sekarang ini yang satu. Terus toko yang keduanya itu Marsha 2, itu yang lokasinya ada di pinggir jalan, di jalan raya, tetapi lokasi toko saya ini letaknya tidak berjauhan ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana caranya membuka toko sembako itu memiliki beberapa cabang. Yang pertama teman-teman, kalian harus siapkan, memang harus ada orang yang standby untuk mengurus toko kita atau cabang toko kita yang satunya. Kalau tidak ada orangnya itu susah ya teman-teman, karena memiliki sebuah toko itu memang harus dihandle, mulai dari stok barang, mulai dari pengiriman barang, mulai dari belanja barang, dan macam-macam banyak. Jadi yang pertama harus ada tim ya, yang benar-benar menghandle toko kita yang satunya lagi kalau kita mau buka cabang. Terus yang kedua, sebenarnya simple saja ya teman-teman. Kita kan sudah memiliki pengalaman di toko kita yang pertama. Kita sudah mengerti bagaimana cara mencari barang, di mana belanja barang, bagaimana cara menentukan harga barang, harga jual. Terus kita sudah mengerti berapa keuntungan yang kita dapat dalam satu bulan. Barang apa saja yang pas moving, yang penjualannya cepat, yang penjualannya lambat. Pokoknya kita sudah paham. Jadi intinya kita tinggal membagi barang ya. Kalau di poin kedua ini misalnya begini ya teman-teman. Jadi kalau di toko saya itu stok barang itu ditempatkan di toko Marsha 2 ya, karena lokasinya di jalan raya. Jadi barang-barang itu semuanya kita taruh di toko yang di jalan raya itu ya. Jadi toko saya yang di rumah ini, toko Marsha 2 ini hanya membagi stok dari toko saya yang pertama. Misalnya seperti ini teman-teman. Kalau di toko saya yang pertama ada gendum segitiga biru yang ukuran 1 kilo, ada 5 dus. Jadi saya bagi 1 dusnya untuk toko saya yang di rumah. Misalnya gendum segitiga biru yang ukuran setengah kilo di toko saya ada 2 dus, berarti saya bagi 1 dus untuk di toko saya yang di rumah. Untuk kecap-kecap sama ya teman-teman. Misalnya di toko saya ada kecap ABC yang manis ini, kecap manis 1 dus, berarti kecapnya tinggal dibagi saja ya. Mungkin di toko yang satunya itu bisa hampir 3 lusin, dibagi 1 lusin untuk di toko yang eceran. Sama seperti saus seperti itu, misalnya di sana ada stoknya 2 dus, kita bagi di sini 1 dus. Pokoknya intinya itu adalah di pembagian barang ya. Setiap kita mau pesan barang, jadi kita harus pikirkan untuk 2 toko. Karena toko kita itu lokasinya tidak terlalu berjauhan, jadi bisa dibagi, nanti diambil atau diantarkan sama yang bantuin di toko kita. Untuk produk mie juga seperti itu ya. Misalnya untuk Indomie goreng yang paling laris, mungkin di toko yang pertama tempat nyetok barang itu ada 25 dus, mungkin di toko kita ini bisa dibagi 5 dus atau 4 dus. Untuk sedap cup seperti itu bisa dikasih 1 lusin, dan seterusnya ya untuk semua produk. Tinggal kita hitung mana produk yang paling laris ya. Misalnya untuk mie yang paling laris itu adalah mie Indomie goreng dan mie kari ayam. Jadi stoknya harus agak lebih banyak. Misalnya di toko yang pertama, toko saya yang di pinggir jalan tadi, stoknya mie kari ayam ada 10 dus, berarti saya mungkin dibagi 3 dus atau 2 dus.
Pokoknya semua barang intinya itu adalah di pembagian, karena kita itu memiliki 2 cabang toko sembako. Macam-macam pokok produknya, mulai dari energen, kopi-kopi. Tapi karena di toko saya yang eceran ini untuk kopi-kopi itu kurang lancar kecuali kopi hitam. Jadi untuk yang energen dan kopi saset itu yang laku saja dan stoknya tidak terlalu banyak ya. Kayak soun, bihun jagung yang besar, ini yang kecil dia tinggal dibagi. Kalau stok di toko yang satunya itu ada 5 bal, mungkin saya dibagi 1 bal. Kayak bihun tani mungkin ada 10 bal, saya dibagi 2 bal. Untuk pewangi seperti itulah teman-temannya. Pewangi kan ada banyak macam mereknya, ada Molto, ada Royal, ada Downy, ada Softener. Jadi tinggal dibagi saja sesuai kebutuhan toko kita masing-masing. Karena toko saya yang di depan itu adalah toko semi grosir, sedangkan toko yang di rumah ini adalah toko eceran biasa. Jadi stoknya kita tidak terlalu banyak, karena orang itu kalau mau belanja untuk warung pasti ke toko saya yang di depan tadi. Kalau di sini hanya untuk eceran rumah tangga biasa. Misalnya untuk wangi kita bagi setengah dus karena banyak merek ya. Untuk Soklin liquid mungkin kita bisa bagi 1 dus atau 2 dus. Sabun colek sama seperti itu ya, bisa kita ambil setengah dus ekonomi, setengah dus sabun colek wing, rinso cair yang 1000-an, yang 500-an bisa untuk kita bagi 10 renceng. Sopel kita bisa minta 1 pak. Untuk sampo sama ya teman-teman, jadi kita sesuaikan toko kita itu adalah toko apa. Dia kalau kita eceran biasa berarti mungkin sampo 10 renceng, sampo zinc 10 renceng, sampo Leboy 10 renceng, Head and Shoulder 10, sampo Sunsilk 10, Rejoice 10, sampo Dove 10 renceng, sampo Clear, Pantene. Intinya barang itu dilengkapi, jangan sampai orang itu kalau belanja di toko kita barangnya tidak lengkap. Kayak obat nyamuk ya teman-teman, mungkin di toko saya yang semi grosir itu stoknya ada 5 dus, ada yang 6 dus, tapi kalau di eceran sini cukup kita ambil setengah dus semua ya. Obat nyamuk King Kong, Baygon, Pape tanpa asap. Yang intinya kalau stoknya habis, jadi kita minta bagi lagi ke toko yang stoknya banyak. Dan harus ada yang nganterin ya, karena kalau nggak ada yang nganterin itu repot, kita lama barang kosong di toko kalau nggak ada yang nganterin. Jadi seperti itulah ya teman-teman, kalau punya cabang toko sembako kalian harus pinter bagi barangnya antara toko semi grosir yang dipunya sama toko grosir eceran biasa. Nah seperti telur ya teman-teman, kalau di toko Marsa 2 itu stoknya ada 8 peti, saya cuma dibagi 1 peti untuk di toko eceran. Karena kalau banyak-banyak, karena kemampuan jual di toko eceran ini tidak semampu di toko semi grosir yang saya punya itu. Kayak sagu tani, misalnya di sana ada 10 dus, saya paling 1 dus, kalau habis nanti saya minta lagi. Kayak gula batok ini, gula batoknya kalau di sana stok hanya ada 5 karung atau 3 karung, saya mungkin dibagi setengah karung. Pokok intinya seperti itu ya. Tepung beras, nah ini kayak terigu kiloan ini udah habis. Ini gula kiloan. Ini tadi saya baru dibagi barang dari toko saya yang Marsha 2. Ini macam-macam barangnya, jadi mana yang barang habis kita pinta di toko depan. Nah, ini mie goreng dibagi ya, nanti diantar. Ini jajanan-jajanan tadi, sama ada tepung tapioka. Ini kalau di tempat saya di Palembang namanya sagu, ini untuk buat pempek. Nah
jadi kalau stok di toko Marsa 2 itu ada 5 dus, saya dibaginya 1 dus. Ya teman-teman, intinya seperti itu. Jadi kalau di toko saya ini karena eceran, ciki-ciki yang rencengan 1000 saya nggak jual, karena itu biasanya dibagi untuk ke pedagang-pedagang kecil. Saya lebih memilih ke jualan ciki yang 2000-an atau yang 1000-an tapi nggak direnceng ya. Lebih senang jual-jual Japota ini kalau saya yang 2000-an. Ini ada Guribi, ada Japota, ada Potabi, ada Crispy, ini Potato. Jadi tinggal dibagi. Intinya harus bisa membagi stok antara toko yang barangnya banyak dibagi ke toko kita yang satunya. Ini jajanan-jajanan udah banyak yang habis sebenarnya. Roti-roti Yupi kemarin saya bikin video kan, saya belinya tuh 5 dus yang 500, 5 dus yang 1000-an, jadi 10 dus. Mungkin saya cuman dibagi 2 dus campur untuk eceran di rumah. Untuk roti-roti sama teman-teman, ini banyak dari Roma Malkis coklat, Malkis tabur kelapa, Abon, Geri, roti ole, permen dari Mayora. Ini berantakan. Jadi intinya itu di pengaturan ya, kalau mau membuka cabang toko sembako. Jadi sebenarnya semuanya bisa dilakukan asal kita mau bekerja lebih ekstra dan berpikir untuk belajar lebih giat lagi. Bukan belajar sekolah, belajar mungkin mencari ilmu-ilmu bagaimana caranya mencari barang-barang yang murah, bagaimana mendapatkan distributor barang-barang yang belum kita miliki. Seperti toko saya ini, untuk produk burung dara itu sebenarnya saya belum ada distributornya, harus beli ke agen. Saya sudah 2 kali telepon ke kantornya, dapat nomor salesnya, tapi dia belum pernah mampir ke toko saya. Jadi barang-barang untuk burung dara sering kosong. Nah, jadi itulah kelemahan ya teman-teman, kalau kita belum ada kerjasama dengan distributor, harus ke agen. Kenapa harus ke agen? Karena di agen itu biasanya barangnya itu campur-campur tapi lengkap. Tapi untuk kita yang memiliki waktu sedikit, kita untuk belanja meninggalkan toko itu membutuhkan waktu, dan itu repot ya kalau menurut saya. Karena belanja itu toko harus ditinggalkan kalau tidak ada orang yang membantu di toko kita. Jadi cukup sekian dulu videonya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan